Esmeralda ini bisa banget nanti dibocorin sama One loh. Jangan salah. Sama One. Jadi sebenarnya masih cukup berbahaya juga ya untuk seorang Esmeralda, di mana One kita 1-0 skornya, tapi kita bakal melihat nih di game 2 akan sepanas apa. Sementara kalau kita lihat ya Goldland pasti diisi sama marksman-nya, ini bakal menjadi fight marksman yang cukup alot sebenarnya, di mana Brody ini bisa dibilang landingnya cukup kuat. Brody ini lainnya cukup kuat, jadi mungkin harus lebih bersabar lagi dari seorang One. At least mereka sama-sama investasi lagi yang cukup baik. Dan Princess Paul kali ini sebelum didatengin ke arah hutannya, sebelum dilakukan invasi, mungkin dari seorang mainnya bakal coba untuk keblok dulu rotasi dari seorang Princess Paul. Oke, nggak dikasih masuk lagi ke arah red buff-nya, nggak mau sampai momen kejadian di game pertama terulang lagi. Sementara kalau kita lihat di mid lane, ini match up antara Kagura dan Parsia, sebenarnya kalau di awal banget Parsia masih bisa oke sih, sampai level 4 nanti. Betul sekali, mungkin dari segi range juga sama-sama cukup jauh ya dari Jogoy dan juga seorang Alin siap-siap untuk clearing wave. Cuman mungkin lebih bergerak ke arah seorang Alin, rotasinya bakal lebih cepat dipegang sama Alin. Kali ini kalau kita lihat itu dari seorang Mai dan Princess Paul benar-benar jalannya bersamaan ya, mirroring banget gitu. Princess Paul kemana diikutin. Oke, tadi Revenge coba menabrak sama Princess Paul, tapi tadi belum connect, ternyata bouncing ball coba digunakan terlebih dahulu oleh seorang Mai. Yes, dan untuk early game masih bakal pasif sepertinya untuk dari kedua tim. Paling nggak dia butuh level 4 lah. Dari Kagura atau dari Parsianya. Mungkin Balmon bisa lebih agresif daripada Karina. Ditungguin dong. Buat buffnya ditungguin. Benar-benar nggak boleh, namun ada Tower Defense yang menyambar kali, dan lethal counter yang berhasil mengamankan gold buff. Coba diputar dulu dan langsung milih untuk mundur. Ditungguinnya bener-bener berdiri ya. Bener-bener ditungguin di depan muka gitu ya. Nggak dibiarin dikasihin ke teman-teman dari Onyx Zenith. Dan dengan satu lethal counter berhasil didapatkan. Tapi nanti Kelar sudah mulai tercicil oleh seorang Yogoy. Tapi Princess Paul kalian sudah dapat dengan seorang Kelar. Lumayan ke Princess Paul di early game, karena dari Princess Paul juga belum punya beberapa item yang cukup untuk defend. Tapi Alin kali ini cukup low, masih berhasil untuk mundur. Akan kandidat dan hati-hati mau kembali harus, tapi first blood berhasil didapatkan dan ditukar dengan kematian seorang Princess Paul. Nice play dari seorang Alin, seenggaknya bisa untuk narik Princess Paul masuk ke arah dalam. Dan ngebuying time juga, tapi Turtle kali ini coba di zoning, ada Tiny Rex juga coba digunakan. Ical masih belum selesai dan Turtle berhasil didapatkan oleh seorang Lele Pingkan. Bakalan coba untuk mundur kah? Feeder airstrike-nya dibuka kali ini, nggak bagus banget buat dimajuin, dan dengan darah yang udah tinggal sedikit, kemudian Lele Pingkan berhasil di take down oleh seorang Crunchy. Oke, dan walaupun berhasil mendapatkan turtle ya, tapi kalau emang ke take down juga buff turtle jadi nggak efektif. Paling nggak dia masih bisa dapetin gold yang dibagi sama teman-temannya. Namun kita lihat di bottom lane ini dengan sangat nyaman dia nge-DPS ke arah gold shieldnya, dan ini memperkaya dirinya juga. Karena memang dari One sendiri ketika dia udah punya 2 item mungkin itu bakal berbahaya banget sih impactnya. Ya, betul sekali, dan kita lihat Ichel dengan Benedetta-nya sih agresif banget ya. Walaupun dia udah mulai terkena beberapa damage dari seorang Crunchy dan kehilangan beberapa darahnya, tapi nggak masalah. Fokusnya terhadap clearing wave aja dan langsung pulang. Setelah itu kita lihat Winnie. Oke, masih cukup menang ternyata karena dia ngerasa udah ada Princess Paul ya. Dan bagus banget dari Rain juga udah cukup aware kenapa Queenie-nya berani banget buat maju. Pasti ada temennya. Jadi dia mundur sedikit ke area turret dan bakal coba untuk melakukan trap di arah atas. Ini rotasinya udah boleh ke gold lane sih, karena emang 2 hero ini 2 hero mengerikan. Dan sudah ada Tyrant Rex ternyata mengincar ke arah Princess Paul. Coba untuk di-commit kali ini dan berhasil di shutdown ternyata. Harus tumbang dari Princess Paul. Wow, sayang sekali Princess Paul harus ter-take down, dan Clar juga di sana masih cukup berasa ke arah seorang Princess Paul. Nggak tahu nanti kita masuk mid ataupun late game apakah masih berasa dari seorang Karina. Tapi kita lihat Lele Pingkan di sini coba mengusir seorang Clar, cukup sakit ternyata dari seorang Balmon. Tapi sementara itu Yogoy coba join, sakit. Berani banget nampaknya, dan sudah ada Vita Strike juga yang keluar menumbangkan sementara. Ternyata Mei juga harus down dan menjadi double kill pastinya next target Alin, dan triple kill pun terjadi, berhasil diamankan oleh Lele Pingkan. Makan banyak Lele Pingkan kali ini berhasil mengamankan triple kill, menambah keunggulan gold yang mereka miliki. Walaupun masih belum begitu jauh, hanya terpaut 1000 aja, tapi at least udah jadi tabungan dari late game, tabungan dari early game yang cukup baik untuk teman-teman RRQ Mika. Oke, dan kalau kita compare dari kedua marksman-nya memang belum ada yang tumbang sih. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini mungkin ini bisa lebih fight lagi. Dan Tyrant Defense barusan gak berhasil connect, masih bisa selamat juga, zoning out yang cukup baik. Coba di zoning out karena dari seorang Winnie-nya tadi coba untuk melakukan push
tapi nggak berhasil karena ini juga masih ada gold turret juga ya. Dan Turtle kali ini bakalan coba di setup oleh teman-teman dari RRQ Mika dengan sangat mudah tanpa ada gangguan dari Onyx Zenith. Ya, bilang free tadi nih barusan ya. Sementara kalau kita lihat di top lane, wah ini Ichel dengan Benedetta-nya juga bener-bener bisa banget dia untuk match up sama Esmeralda. Walaupun ya kalau memang untuk di awal banget mungkin dengan strategi motong wave itu emang strategi terbaik sih untuk Benedetta sendiri. Betul sekali. Jadi dengan mobilitas yang cukup tinggi, cutting wave itu dirasa menurut gua cukup mudah sih harusnya. Tapi Kelar kali ini hati-hati, Gyogoi cukup sakit. Ternyata damage output yang diberikan ke arah seorang Kelar. Ada satu prime juga digunakan, tapi Kelar masih berhasil untuk mundur tanpa disadari. Dia coba untuk dapat Little Wonder, udah ditungguin ternyata sama Gyogoi, dan bahkan Little Wonder juga berhasil diamankan oleh seorang Gyogoi. Gila itu tadi semuanya sampai di commit tapi masih kuat banget dari Karinanya, masih belum bisa take down, namun Pukranya udah nge-charge dari Tara ini Refresh, ditutup sepertinya barusan sama Princess Pow dan gak berhasil lompat, dan ya hampir sekarat banget dari Queenie. Kali ini fight back coba dilakukan. I'm offended, balik lagi langsung dikasih corruption strike dan belum ada inisiasi berlanjut. Wow. Coba dipetes lagi kali ini namun tidak berhasil mendapatkan kill. Flame shot pun keluar namun belum ada kill yang terjadi. Wow, hampir aja tadi dari seorang Rain ya. Tadi kalau gue lihat sakit juga ternyata dari seorang Ruby-nya ya. Pas I'm Offended juga berasa, tapi kita lihat ternyata lagi-lagi Kagura menumbangkan satu player. Dan juga ada counter yang berhasil mendapatkan seorang Mai. Kali ini Kelar kayaknya harus lebih bersabar lagi karena dua player bahkan dari Onyx Zenith sudah tidak ada. Maka dari itu nggak bisa melakukan inisiasi apapun selain melakukan farming. Dan juga kita lihat Esmeralda-nya dari seorang Crunchy bakal dibiarin free farming dulu, karena ini sih untuk frontliner harusnya mereka cukup banyak makan biar nanti pas masuk ke arah late game itu bisa diandalkan dari masing-masing side lane, yang entah itu Benedetta ataupun Esmeralda. Oke, dan berhasil mendapatkan satu turret, ini memantapkan keunggulan gold dari Queenie. Ini harusnya dia udah menjadi satu item, dua item, mungkin udah ngarah ke arah 3 item di menit yang ke-7 dengan keunggulan gold yang hampir sekitar 2000 lebih dari teman-teman RRQ. 2000 lebih sekarang sudah mulai tertinggal teman-teman Onyx Zenith, tapi nggak masalah, masih banget bisa terkejar ya. Karena ini masih menit ke-7, tapi berbahaya. Ichel harus mundur dulu karena udah cukup sakit ternyata dari seorang Raid. Dan ada Turtle kali ini yang coba di setup oleh masing-masing tim. Apakah bakal coba dimulai oleh seorang Rain? Tyrant Revenge berhasil mengenai satu player. Tyrant juga menyusul, tapi ada Final Strike. Coba zoning out, dan juga ada sebelah kiri kita ada Crunchy. Coba masuk ke area pertarungan, tapi Queenie lagi free hit banget di arah belakang. Mainnya udah lo banget, harus mundur terlebih dahulu. Hati-hati, kita lihat. Aduh, Queenie terlalu depan. Sakit banget dan berhasil ke down ternyata dari seorang Queenie oleh Crunchy. Oke, dan Lele Pingkan pun menjadi next target. Kali ini masuk dari Ichel dengan final blow-nya. Coba untuk membelah kali ini positioning dari teman-teman Onyx. Namun Princess Pow tetap harus tumbang, begitu juga dengan Gyogoi. Masih coba untuk diteruskan, ternyata harus tumbang 4 bahkan pemain dari RRQ. Yes, 4 player dari RRQ Mika berhasil menemui ajalnya, tapi kita lihat di arah mid lane kayaknya bakal coba di-commit aja dari seorang Benedetta. Apakah masih bisa berhasil bertahan? Ichel harus menunggu Crunchy, ternyata masih lapar, coba dikejar, nggak bisa dan harus mundur. Wah, ini keunggulan sih mantep banget nih dari Onyx. Dia dapetin Turtle, dia dapetin mid turret. Ini visionnya lebih besar lagi, dan dengan ada buff Turtle harusnya pressure juga lebih galak sih. Dan goldnya sekarang sudah seimbang. Tadi kita baru bilang 2000 gold masih bisa banget buat kekejar, dan Yas langsung kekejar ternyata sama teman-teman dari Onyx Zenith dengan adanya satu blunder. Dimana kalau menurut gue tadi dari Queenie-nya terlalu maju ya, mungkin terlalu offside seorang diri tanpa adanya backup, padahal teman-temannya udah cukup low. Oke, mainnya tadi dibuat low gitu kan sama Queenie. Tapi nggak bisa karena masih ada Crunchy yang cukup tanky di arah depan. Oke, Ichel nggak pakai Bloodlust, dia pakai War X tadi seharusnya. Karena memang sustainable kelihatan banget sih, spell skill-nya nggak kurang banget, hanya mengandalkan Emblem Fighter. Tapi it's okay, karena memang damage yang dia punyai juga bukan main-main. Karena dengan adanya War X, maka Benedetta-nya ini bisa banget untuk ke damage. Dan Tyrant Revenge dari Mei yang barusan nggak berhasil connect, ini bakal coba untuk zoning aja. Coba untuk mengarah ke arah turretnya, coba paksa clear kali ini, final blow keluar. Coba untuk fokus ke arah minionnya dan berhasil di defense. Oke, dari Ichel masih berhasil untuk defense dengan kelincahan gerakannya ya. Setelah itu ada Falling Star Moon, coba digunakan ke arah seorang Queenie, harus mundur terlebih dahulu. Udah cukup banyak kena pressure, tapi terkena emosi dari seorang Mai. Coba kabur dengan bouncing bow-nya di arah belakang. Ali coba backup, tapi nggak bisa karena ada lethal counter yang berhasil menumbangkan seorang Mai. Oke, padahal dia punya flicker, tapi dia nggak mau ngebuang flickernya mungkin buat escape. Flickernya mau digunakan buat offense nanti. It's okay, harus tumbang dari Mei. Namun kali ini turret di arah top lane yang dituju dari teman-teman RRQ. Coba di defense, kali ini sudah ada 2 pemain dari Onyx yang
siap untuk melakukan defense dan sudah ada Falling Star Moon keluar dan belum ada inisiasi berlebih karena klip ke minionnya udah di clear. Yes, somehow kita lihat di area bottom lane dari seorang Ichel coba untuk melakukan split push aja karena dirasa udah gak terlalu worth untuk fight 5 versus 5. Sementara kita lihat juga goldnya sudah mulai muncul dari Onyx Zenith, bahkan hanya tertinggal berapa ratus aja. Dan outer turret di area top lane kayak bakal coba di commit range seorang diri. Menurut gua mending mundur aja daripada dipaksakan. Hati-hati, baru aja gua bilang jangan terlalu dipaksakan. Oke, dan ya dia tadi coba untuk melakukan defense, untungnya nggak di commit tadi dengan corrosive strike yang agak salah. Sementara kalau kita lihat di sisi lain, Ichel sebenarnya lagi dikejar tadi sama Karina. Tapi ya dari Benedetta mobilitasnya tinggi banget, nggak gampang untuk dikejar, jadi masih aman. Kecuali mungkin pakai Aldos ya, masih bisa dikejar. Tapi akhirnya Bloodlust belum mau dibikin, bahkan ini menarik sih build item dari Ichel. Dimana yang biasa kita lihat Benedetta menggunakan Bloodlust dan kali ini dia langsung bikin 2 item defense dengan 1 item offense yaitu War Egg. Item yang menarik dari seorang Ichel dan kita lihat kali ini ada Timai berjumpa dengan seorang Principal di area river, bakalan coba untuk dipukul juga oleh seorang Queenie. Ini sih kita kalau lihat one-one ya, dia mukul loncat. Sebenarnya pusing ya kalau menangkap one-one, tapi balik lagi kalau posisinya terlalu offside juga bisa dengan gampang. Kayak Kufra bakal susah sih nangkap seorang Queenie kalau dia lagi ngelakuin basic attack gitu kan. Dan kita lihat kali ini Lord coba di reset aja, udah setup juga 3 player dari RRQ Mika. Hanya mencari info aja menurut gua, dan hati-hati Kelar kali ini sudah mulai terdeteksi, terlihat oleh teman-teman dari RRQ Mika. Oke, dan Mei dengan Terran Revenge yang belum berhasil connect ke arah siapa-siapa. Tapi keuntungannya ada Benedetta tuh kayak gini nih. Jadi dia bisa banget untuk manjangin lane, dan ketika udah kelar itu dia join ke arah fightnya tuh cepat banget. Dia bisa menggunakan semua skill yang dia miliki untuk join ke arah team fight, dan ini dia mungkin kenapa Benedetta di ban terus kali ya. Kalau misalnya ada RRQ dan juga AE, karena kalau menurut gua hati-hati. Tapi kita balik lagi dulu ke arah team fight, di mana Kagura berhasil menumbangkan seorang Kufra. Ada feeder strike dibuka untuk zoning out, tapi nggak mengimpakkan apa-apa karena dari Maya juga sudah hilang ya ternyata dari Lane of Down. Oke, dan Lordnya kali ini mulai terekspos, namun mid turretnya dituju dan sakit banget damage dari Gyogoi. Langsung ngebas ke arah 2 pemain dan harus tumbang juga menjadi total 3 pemain. Yang tumbang kali ini Kelar, terlalu off opposition, coba dikejar lagi kali ini sudah ada one-one yang coba di DPS tuh cukup sakit emang. Dan masih bisa crossbow tank, masih bisa selamat, dan Lord yang terbuka kali ini bakal diinisiasi dari RRQ Mika. Wow, bagus banget dari seorang Queenie ya. Darahnya tinggal 1 bar, tapi ada crossbow of tank juga tadi yang untungnya bisa connect ke arah seorang Kelar, membantu teman-temannya juga. Dan sayang sekali Kelar tadi ketika temannya udah gak ada 2 player, dia terlalu memaksakan untuk zoning ya. Kita tahu Karina bisa untuk dibilang jadi assassin yang tanky, tapi balik lagi 5 player sih ya tetap susah ya Pak ya. Tanky-tankinya tanky 5 yang gebukin gitu kan, apalagi tadi posisinya dari one-one-nya juga nggak bisa digebuk balik kan. Ketika stacknya udah pecah semua di crossbow tank nggak bisa dibales, ya udah jadi harus tumbang makanya dari Kelar. Iya, maka dari itu mungkin dari teman-teman Onyx Zenith harus memperkecil kesalahan-kesalahan seperti tadi ya. Dan kali ini menjadi incaran dari seorang Ichel, ternyata udah dapat player yang backup dan Ichel langsung connect untuk mundur aja, nggak bisa untuk dipaksain. Tapi Kelar ternyata berhasil tertarik oleh seorang Ruby, bakal coba dipaksain. Veteran Rain juga berhasil connect, Interceptor-nya dipakai untuk zoning out, tapi Kaguranya berhasil ter-back down. Princess Pow udah cukup low, hati mundur dulu. Queenie coba backup, tapi teman-temannya ternyata sudah mundur kali ini. Kehilangan 1 pemain, dan kali ini defense dari Onyx harusnya lebih prima lagi, dimana posisi dari jumlahnya juga menang. Sementara kalau kita lihat dari Ichel, dia sibuk banget untuk di top lane, dia memancing untuk teman-teman dari Onyx harus ada 1 atau 2 pemain bahkan yang defense di arah lane yang dia push. Ya betul banget, satu distraksi yang cukup baik ya. Setelah itu ini Lord pertama sih harusnya masih mudah buat dihancurkan. Oke, dan udah mulai ditabrak kali ini, namun minionnya nggak ada. Sakit banget ternyata, Mei-nya nggak bisa TB, itu ada crossbow tank. Masih bisa selamat juga, damage yang belum terlalu sakit dari Queenie. Torn apart memory, dan 1 hit lagi mungkin harus bisa selamat ternyata dari Ichel. Sayang banget tadi ya dari seorang Mai, hampir saya take down lagi dan lagi. Ini one-one-nya udah lumayan berasa. Mungkin menurut gua dengan adanya Esmeralda-nya harus bisa cari one-one-nya dulu biar formasi dari RRQ Mika-nya itu terpecah. Karena kalau kita lihat dari tadi itu dari seorang Queenie-nya itu bener-bener terjaga banget di tengah-tengah teman-temannya gitu. Bisa dibubarkan formasinya dengan cara ya Esmeralda ya mungkin masuk ke arah belakang dengan Falling Star Moon atau
dibantu dengan feeder strike juga. Tapi kali ini Mai harus dulu dengan bouncing ball. Kali ditarik lagi oleh Princess Pau, kali ini Tyrant range berhasil kena, dibuka feeder strike. Coba dipukul mundur teman-teman dari RQ, tapi ternyata counter berhasil menumbangkan seorang Mai. 405 kali ini. Ini Mai nggak bisa nebel lama-lama sih, karena memang lethal counter ini benar-benar bisa ngebocorin dan stacknya udah lepas semua. Namun crossbow of tanknya delay dari Queenie, jadi udah nggak bisa buka crossbow of tank lagi. Ya balik lagi ke Mai, dia nggak boleh banget untuk nebel damage terlalu lama karena lethal counter gampang banget nge-beat up. Dan kali ini Ical coba ngebelah posisi teman-teman dari Onyx dengan final blow. Sementara ada Emo Vendetta yang nggak berhasil connect tadi dari Princess Pau. Oke, di sini teman-teman dari RRQ Mika sih gue rasa bakalan terus berada di area sini untuk dorong wave-nya. Sementara itu ini turret di area bottom lane lagi coba untuk dihancurkan, tapi ada tidak terlalu dekat. Ini ternyata ada crossbow tank yang berhasil connect dan shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Balmond. Bahkan Alin menyusul kematian temannya, kali 2 player yaitu ada Kelar dan juga Crunchy yang harus hilang dan beserta seorang Alin. Oke, base-nya mulai terbuka. Kali ini menyisakan Mei bersama dengan Rain. Ini bakal susah banget dan turret dikeluarkan, cuman belum berhasil optimal kali ini dan masih menyisakan satu pemain. Fokus ke arah base-nya. Nampaknya dari teman-teman RSQ tidak ada minion. Sabar, tahan emosi, dan kali ini hit banget dia masih masuk oleh Rain dan 2-0 Israel. RRQ Mika berhasil memenangkan match pembukaan.